Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Panzaki Sregar, saya dari PBI 2 semester 5. Ingin menjelaskan hasil materi tentang perkuliahan kita pada hari ini yang telah saya rangkum di laptop saya ini, yaitu tentang cara mendirikan usaha. Oke, sebelumnya mendirikan usaha itu ada 6 faktor ya yang telah diberikan oleh dosen kita, yaitu pertama, bagaimana memulai usaha, bidang usaha, pengertian dan jenis-jenis badan usaha, jenis-jenis izin usaha, proses pendirian badan usaha, dan terakhir faktor-faktor penyebab kegagalan di dalam usaha. Baiklah, saya akan menjelaskan one by one. Oke, yang pertama yaitu tentang bagaimana cara memulai usaha. Baiklah, saat memulai bisnis atau menjadi entrepreneur, seorang harus memiliki potensi kuat dan melakukan berbagai langkah agar usaha yang dijalankan bisa bertahan dan bertumbuh. Yang pertama yaitu kita harus melakukan riset. Kemungkinan besar seorang yang akan memulai usaha sudah mengidentifikasi bisnis apa yang akan dijalankannya. Namun, sebelum ide tersebut diaplikasikan dalam sebuah usaha, lakukan riset kecil-kecilan mengenai beberapa bisnis tersebut akan berhasil atau tidak. Nah, setelah itu, yang kedua, buatlah perencanaannya. Sebelum mengaplikasikan ide bisnis tersebut menjadi kenyataan, lakukanlah perencanaan bisnis yang matang, karena itu akan memandu Anda untuk menjalankan bisnis mulai dari tahap awal hingga membentuknya sampai rencana pengembangannya. Dan yang ketiga yaitu rencanakan keuangannya. Waktu sangat penting untuk membangun sebuah usaha. Untuk memulai bisnis kecil pun memang tidak dibutuhkan banyak uang. Namun, tentu saja tetap dibutuhkan investasi awal yang akan digunakan untuk menutupi pengeluaran sebelum menghasilkan keuntungan. Jadi kita harus mengeluarkan dulu keuangan kita, kerugian kita, baru setelah itu baru kita akan mendapat keuntungan. Tidak bisa kita langsung mendapatkan keuntungan di dalam membangun usaha. Yang keempat yaitu tentukan struktur bisnisnya. Bisnis kecil Anda dapat berupa kepemilikan perseorangan, kemitraan, perseroan terbatas, atau korporasi. Badan usaha yang Anda pilih akan mempengaruhi banyak faktor, mulai dari nama bisnis Anda terhadap kewajiban Anda hingga bagaimana Anda mengajukan pajaknya. Dan yang kelima yaitu pilih dan daftarkan brand bisnis Anda, yaitu seperti endorsement ya. Endorsement. Anda juga bisa segera membuat website agar usaha tersebut juga dikenal secara online. Seperti membuat IG-nya, membuat media sosialnya, agar bisnis Anda itu dikenal banyak orang dan bisa mudah didapat orang. Tidak harus ke tokonya langsung. Yang keenam ialah dapatkan lisensi dan izin usaha. Ini sangat penting ya. Kita harus mendapatkan izin usaha dari pemerintah kita, walaupun usaha kita kecil apapun, kita harus mendapatkan izin. Yang ketujuh ialah pilih sistem akuntansi keuangannya. Usaha kecil pun berjalan paling efektif ketika memiliki sistem. Salah satu sistem terpenting untuk bisnis kecil adalah sistem akuntansi untuk membuat dan mengelola anggarannya, menetapkan tarif dan harga. Yang ke-8 ialah sisipkan lokasi bisnis. Jika lokasinya itu tidak akurat untuk usaha Anda, maka usaha Anda pasti sedikit yang beli. Maka usahakan lokasi itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan seseorang. Seperti bisa Anda membuat usaha gorengan, maka harus Anda menjualnya setidaknya di pinggir-pinggir jalan. Tidak boleh Anda menjual di depan rumah, karena boleh saja menjual di depan rumah, tapi yang kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Karena sedikit orang melihat apakah di sana ada penjual atau tidak. Yang ke-9 itu sisipkan tim Anda, karena tim itu sangat penting. Tidak bisa kita berbisnis hanya untuk satu orang. Yang ke-10 itu promosikan bisnis kecil Anda kepada teman ataupun sahabat Anda. Yang kedua yaitu badan usaha. Badan usaha ini memiliki pengertian sebagai kesatuan hukum dan usaha ekonomi, memiliki tujuan untuk mencari keuntungan. Mengapa begitu? Karena masih banyak orang yang menafsirkan bahwa badan usaha mempunyai pengertian sama dengan perusahaan. Padahal kedua hal ini adalah beda.
Perlu kita ketahui bahwa badan usaha merupakan lembaga, sedangkan perusahaan merupakan tempat di mana badan usaha itu mengelola produksi dalam kegiatan usaha. Berikut beberapa badan usaha yang memiliki bidang usaha yang dimasuki. Di antaranya ialah bidang usaha pertanian atau agrikultur, bidang usaha pertambangan atau mining, bidang usaha pabrikasi atau manufacturing, bidang usaha konstruksi atau construction, bidang usaha perdagangan atau trade, bidang usaha jasa keuangan atau financial service, bidang usaha jasa perseorangan atau personal service, bidang jasa umum public service, bidang jasa wisata tourism. Ke dalam 3 kelompok usaha yaitu kelompok usaha jasa pariwisata meliputi jasa biro, jasa agen, jasa pariwisata, jasa konveksi, jasa impresariat, jasa konsultan pariwisata, dan jasa informasi pariwisata. Yang ketiga ialah jenis-jenis izin usaha. Ketika kita ingin membangun sebuah usaha, maka izin itu sangat penting ya teman-teman. Tidak hanya dalam usaha, dimanapun kita ingin membangun ini, ingin apapun pasti kita harus mendapatkan izin. Karena izin itu termasuk hormat kepada pemerintah. Izin sangatlah penting bagi dunia usaha. Izin usaha tersebut digunakan oleh pelaku usaha sebagai tanda bahwa usaha tersebut layak berdiri dan beroperasi. Izin usaha ini dibutuhkan oleh tiap-tiap pelaku usaha berbeda, tergantung jenis bidang usaha apa yang akan digeluti oleh perusahaannya. Ada berbagai macam kelengkapan dokumen ya. Seperti kalau CV, FIMA atau PT yang dalam hal ini digunakan untuk legislasi usaha kamu. Itu beda teman-teman ya izinnya. Adapun izin usaha yang perlu diketahui yang pertama yaitu nomor induk berusaha atau NIB. Surat keterangan domisili usaha atau SKDU, nomor pokok wajib pajak atau NPWP Pasti NPWP sudah tidak asing lagi ya. Yang keempat yaitu izin usaha dagang yaitu UD. Yang kelima itu surat izin tempat usaha atau SITU. Yang keenam itu surat izin prinsip. Yang ketujuh surat izin usaha industri atau CUI. Yang kedelapan itu surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Yang kesembilan tanda daftar perusahaan atau TDP. Yang kesepuluh surat izin usaha jasa konstruksi UJK. Dan HO surat izin gangguan, dan seterusnya sampai izin BPOM, sertifikat layak bungu, izin lingkungan, dan izin lokasi, dan terakhir tanda daftar usaha pariwisata atau TDUP-nya. Dan yang keempat yaitu proses pendirian badan usaha. Syarat dan prosedur mendirikan badan usaha ketika akan mendirikan sebuah badan usaha. Ada beberapa hal pokok yang harus disiapkan ya, diantaranya seperti modal, dokumen diri, serta jenis dan tujuan usaha. Setelah itu Anda harus melewati beberapa tahap prosedur atau cara pendirian badan usaha, yaitu pembuatan akta perusahaan. Yang kedua yaitu mendapat surat keterangan domisili usaha. Yang ketiga mengurus nomor pajak atau nomor pokok wajib pajaknya NPWP teman-teman ya. Yang keempat ialah mengurus surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Dan yang kelima itu mengurus tanda daftar perusahaan atau TDP-nya. Sesuai peraturan dan perundang-undangan, semua jenis bidang usaha wajib memiliki TDP dan di atas dan 5 cara tadi ya teman-teman. Yang terakhir ialah ini teman-teman, yang terakhir itu faktor-faktor penyebab kegagalan usaha. Setiap ada sesuatu pasti ada gagalnya dan pasti juga ada benarnya. Tidak semua kita harus sukses dan tidak semua kita harus gagal. Belajar dari kegagalan. Yang pertama yaitu kurangnya pengalaman manajemen. Ya, ini teman-teman, tidak hanya di sebuah usaha, namun di berbagai macam bidang. Kalau kita kurang berpengalaman pasti akan sulit untuk meraih kesuksesannya. Badan wirausaha yang tidak sepenuhnya memahami sulitnya mengoperasikan sebuah usaha. Ada beberapa wirausaha yang menjalani bisnis tapi tidak mengetahui cara mengelolanya. Teman-teman ya. Yang kedua itu kurang mampu membuat perencanaan keuangan. Itu teman-teman, wirausaha berpikir bahwa mereka mendapat modal yang cukup pada tahun-tahun pertama usaha mereka akan kehabisan modal sebelum akhir tahun pertama. Mereka merasa uangnya cukup sampai akhir tahun, ternyata kurang teman-teman ya, kurang riset untuk modal mereka. Yang ketiga itu tidak melakukan inovasi sesuai perkembangan zaman. Jadi teman-teman, kita harus mengikuti perkembangan zaman agar bisnis kita pun juga modern, tidak terlalu klasikal. Yang keempat itu menjual produk yang tidak dibutuhkan. Teman-teman ya, kita harus menjual kebutuhan produk yang dibutuhkan oleh orang-orang zaman sekarang ya teman-teman. Kita tidak boleh menjual lagi handphone yang kecil, tapi jualah handphone Android agar orang-orang membelinya karena itu kebutuhan untuk anak zaman sekarang. Yang terakhir ialah salah memilih mentor dan tidak mau belajar dari orang lain. Jadi teman-teman ya, kita salah memilih rekan tim kita dan kita tidak mau belajar dari kesalahan kita. Kita hanya diam, kita hanya sok jago. Tidak boleh seperti itu teman-teman ya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.